Ring, Bang jelasin apa itu PT 10.000. 10.000 minta jelasin PT. Perseroan terbatas. 10.000 PT perseroan terbatas udah. Ilmu lu sampai segitu doang tuh. Ring, Bang, lanjutin yang PT tadi Bang, 100.000. Wah, boleh banget guys. Ini yang gue suka nih. Bisa. Lu kalau mau tahu nih, gue ada penjelasannya. Nih, kita sambil main tipis-tipis ya guys ya. Sambil ngobrol ya. Jadi PT tuh intinya PT itu perseroan terbatas guys, katanya ya. Tadi yang seperti gue jelasin yang di 10.000 tadi. Nah, itu tuh badan hukum yang bentuknya persekutuan modal. Aduh, udah kelar gamenya guys. Gue lanjutin ya. Yang didirikan dari perjanjian dan modalnya seluruhnya tuh saham. Jadi kalian nih kalau beli-beli saham gitu tuh masuknya ke PT guys. Nah, contoh gue ada hmm, Goto nih. Nah, kalian kalau beli saham Goto itu maksudnya di PT. Itu namanya PT terbuka. Udah. Thank you 100 ribunya. Spring. Tuh meninggal ya. Sejuta. Oh my god. Bisa, bisa. Udah. Gua close close game dulu guys. Sorry banget nih. Gua harus close game. Ini biar mereka main dulu ya. Nih, ada penjelasannya. Badan hukum berbentuk persekutuan modal yang berdasarkan perjanjian dan memiliki modal yang seluruhnya terbagi dalam saham. Nah, itu yang gue bilang tadi guys, jadi semuanya tuh bersaham-saham gitu, pemiliknya ya pemegang saham itu sesuai jumlah saham yang dimiliki. Jadi kalian kalau punya nih, misal kalian megang saham Fore, nah kalian kalau beli satu lot pun itu kan jadi bisa jadi owner guys, tapi sebesar yang kalian punya satu situ, jadi ya yang nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan investor besar. Cuman kalau kalian bisa gede nih, punya modal gede, kalian cacing-cacing naga-naga, beh, jadi guys. Apalagi kalau sahamnya bagus, analisis dulu sahamnya bagus apa enggak. Nah, terus nih syaratnya ada pengesahan dari Kemenhum dan HAM. Nah, itu aja sih. Terus cirinya ya, nah ini cirinya menurut gua bagus sih guys. Dia ada limited liability. Nah, itu tuh dia ngelindungin kita guys sebagai investor ya. Jadi limited liability itu gunanya ya buat ngelindungi kita. Jadi misal nih sahamnya cacing-cacing naga-naga. Kalian jadi cacing nih. Apes banget jadi cacing kan. Aduh sorry banget guys. Ada cacing kan. Kalau ada jadi cacing nih. Nah, mampus kalian. Itu dia. Yang tapi nggak mampus-mampus banget. Kalian cuma rugi yang berdasarkan saham yang kalian beli, yang kalian setorkan duitnya. Nah, itu. Lu bakalan rugi di situ doang. Nah, itulah gunanya limited liability. Jadi dia nggak nyampur harta pribadi. Nih, syaratnya kalian bisa di Google lah ya syaratnya. Prosedur juga bisa kalian balik Google. Nah, ada 3 PT nih guys. Ini daging ya guys ya. Ini lumayan lah, lumayan penting lah kalau kata gue. PT terbuka. PT terbuka nih. Nah, sistemnya go public. Jadi ditawarnya di bursa saham. Kalian kalau lihat aplikasi kayak Stockbit gitu, nah itu tuh salah satu contoh dia broker yang apa ya? Brokernya PT terbuka. Kalau kalian beli saham nih di situ, misal ada Adro TPK. Nih, mau tunjukin dah guys. Gua ada aplikasinya. Kalian bisa download di Play Store ya guys ya. Ini gue bukannya endorse apa gimana, cuman yang gampang dan bisa dianalisis dengan mudah. Misal kalian pemula nih, eh, belajar gitu, bisa banget pakai ini. Ini gue ambil contoh apa ya?
BBCA dah. Ntar gue lihat dulu facecam gue guys. Nih, contohnya ya. Jadi kalian bisa lihat langsung nih secara real time. Hari ini nih BBCA Bank Sentral Asia TBK tuh. Kelihatan nggak guys? TBK tuh. Itu adalah contoh PT terbuka guys ya. Jadi di sini ada banyak nih. Sabar. Nih, IHSG ini indeks harga saham global lagi turun guys. Gua nggak tahu ya, ekonomi di Indonesia ini lagi hancur banget dah. Gila cok. BBSA nih. Kalian kalau orang-orang FOMO saham pasti kalian eh gak asing lah sama BBSA nih. Soalnya kemarin habis jadi naga dia. Cuman ini kayaknya udah mulai turun dah. Udah bukan ini ya lagi. Nah, Bumi ini biasa yang megang investor gede guys. Gue cek Tokopedia tuh juga PT terbuka ya guys ya. Soalnya ada TBK. Nah, itu dia TBK itu yang bikin dia go public atau terbuka. Oke guys. Tadi udah gue jelasin ya PT terbuka yang ada TBK TBK-nya. Terus sekarang ada PT tertutup nih di PPT gue. PP tertutup tuh yang di sini ada tulisan modal berasal dari kalangan terbatas, misal keluarga atau kerabat. Saham tidak dijual kepada masyarakat umum, itu artinya PT tertutup itu bukan saham yang dijual bebas di bursa efek. Seperti Stockbit, itu nggak bakal ada guys. Kalian kalau nyari jarum, tadi udah gue cari guys. Dan ternyata kagak ada. Bukan tadi sih. Sebenarnya tuh pas sebelum gue presentasi guys. Nama juga riset kan. Gue cari tuh. Contoh, gue kan ada jarum nih. Nih, gue cari dah. PT tertutup. Contoh. Nah, nih contoh jarum nih, sinar mas. Kalian kayak gini-gini, kalian nggak bakal bisa cari, misal nggak, kalian bukan, nah, ini kan yang megang kan keluarga Hartono nih. Kalian kalau misal sipil biasa, kalian nyari di Stockbit, PT Jarum gitu. Gak bakal ada guys, karena emang dia tuh rancangannya emang nggak dijual di bursa efek. Kayak contohnya broker yang gue jelasin tadi. Terus ini yang punya kalangan terbatas doang, keluarga, kerabat atau enggak investor khusus itu. Terus gue ada lagi nih yang terakhir, last but not least ada PT kosong guys. Ini sebenarnya nggak terlalu penting sih guys buat sekarang. Cuman gue jelasin aja buat tambah-tambahan ilmu kalian. Siapa tahu berguna ya. Sorry ganggu. Nah, di sini ada perseroan yang udah tidak aktif dan tinggal nama. Nah, PT kosong ini sebenarnya cuma tinggal kenangan doang guys. Nih, PT kosong. Contoh. Nah, PT kosong tuh intinya PT yang dulu udah pernah ada, tapi sekarang udah nggak beroperasi. Mungkin karena bangkrut, pilot atau kasus atau apa, bisa kalian cari sendiri nih. Gue ada beberapa contoh nih. Contoh kita ambil Adam Air aja dah. Nih, contoh salah satu contoh yang PT berizin tapi sudah tidak beroperasi. Dulu tuh gue riset ya guys. Adam Air tuh kayak perusahaan penerbangan guys. Kalau nggak salah ada kasus kecelakaan atau apa gitu guys. Dulu udah lama banget tapi kalian kalau mau cari selengkapnya kalian cari aja di Google guys. Udah sih gitu aja. Yang kalian eh, yang paling daging nih kata gue ya, PT terbuka. Soalnya kenapa? Kita sebagai sipil bisa berinvestasi nih. Kalian kalau lihat di laptop kalian kan ada nih IHSG menurun. Nah, itu penting guys. Kalian kalau minat banget nih di dunia pasar modal, bursa efek dan lain-lain, bisa kalian pelajarin yang lebih lanjut tentang uh, pasar modal guys. Nah, landasannya kalian belinya itu di PT terbuka. Itu adalah kasarannya guys. Terima kasih orang baik. Uh, Selamat malam, kita lanjut mainnya guys ya. Thank you. Ada yang give pause nih, jelasin jenis-jenis saham dong kak. Wah, thank you guys give-nya. Jelasin nggak ya atau nambah? Gak apa-apa deh, jelasin. Nah, jadi jenis-jenis saham itu ada dua
nih guys, ada saham atas nama dan ada saham pembawa. Ya, itu saham umum pada umumnya. Nah, saham atas nama itu apa sih? Nah, jadi saham atas nama itu saham yang nama pemiliknya itu tercatat secara resmi di sebuah perusahaan PT itu. Jadi hanya orang yang tercatat namanya di pemilik saham itulah yang pemegang sahamnya secara resmi. Dan kalau mau dipindahkan ke orang lain nih sahamnya, itu dia harus melalui prosedur dan cara-cara yang resmi, nggak bisa asal gitu, nggak bisa langsung gitu. Nah, kalau saham pembawa itu dia lebih mudah kalau mau memindahkan sahamnya ke orang lain. Karena apa? Karena sahamnya itu sistemnya begini, siapa yang pemegang saham itu, dialah yang disahkan sebagai pemegang gitu, walaupun namanya nggak ada di daftar, tapi kalau dia emang pemegangnya berarti ya dia pemilik sahamnya gitu. Jadi lebih mudah dipindahkan, tapi lebih resikonya lebih besar. Nah, selain itu, jenis-jenis saham nggak hanya itu aja sih guys. Dari saham-saham Persero itu, saham itu dibagi lagi menjadi 3. Ada saham biasa, ada saham preferen, dan juga ada saham kumulatif preferen. Nah, yang pertama kan tadi saham biasa ya. Ini saham biasa ini saham yang paling umum nih, yang paling umum ada di sebuah perusahaan. Saham ini tuh kayak apa ya? Saham ini tuh biasanya hak suaranya paling besar lah di dalam sebuah rapat pemegang saham, dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Itu hak suara pemegang saham ini yang paling besar gitu kan. Tapi di saham biasa ini juga dia berhak mendapat dividen atau keuntungan gitu dari sebuah perusahaan itu, tapi jumlahnya tergantung keuntungan perusahaan itu. Nah, yang kedua itu tadi ada saham preferen. Kalau saham preferen ini saham yang pendapatan dividennya itu lebih pasti daripada saham biasa tadi. Dia itu hak istimewanya itu lebih ke dividennya itu deh jadinya. Tapi dia punya kekurangan juga. Kekurangannya itu hak suaranya dalam RUPS itu lebih terbatas daripada saham biasa. Nah, yang terakhir ada nih saham apa? Saham kumulatif preferen. Nah, saham kumulatif preferen ini saham yang contohnya nih dividennya itu belum dibayarkan kan. Jadi itu jadi utang perusahaan dan itu akan dibayar di tahun berikutnya ketika perusahaan itu udah memiliki keuangannya lagi yang cukup gitu. Jadi kayak bayaran mereka, dividen mereka tuh ditumpuk dulu untuk ke perusahaan, untuk ke tahun berikutnya baru dibayarkan secara langsung gitu. Itu sih kalau jenis-jenis saham. Thank you ya guys. Give pause-nya. Thank you. Terima kasih. Lu stop bang, gua habis bubar sama pacar gua, jelasin dong bang cara bubarin PT. Wih, thank you sih ya semuaan. Daripada lo minta cara bubarin PT, mending gua jelasin nih gimana, kenapa atau penyebab PT bubar. Simak nih ya semuanya, thank you sejutannya ya. Nah, jadi penyebab PT bubar itu ada 5 nih berdasarkan riset gua. Yang pertama, ada berdasarkan keputusan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, yang mana di rapat ini semua pemegang saham dari suatu PT berkumpul nih buat nentuin apakah mereka lanjut atau enggak. Biasanya kalau misalnya mau dibubarin, kan semuanya harus setuju nih atau enggak suara mayoritas yang menyetujui kalau PT-nya itu bubar. Lalu yang kedua, ada berakhirnya jangka waktu berdiri suatu PT dalam anggaran dasar. Nah, yang mana dalam kita membuat PT ataupun sebuah direksi dan investor membuat PT, itu ada yang namanya anggaran dasar. Jadi ini merupakan gampangannya surat awal pendirian. Nah, kalau dikatakan tuh di surat awal ditentukan berdirinya PT itu cuma 10 tahun. Nah, maka setelah 10 tahun beroperasi, PT itu akan bubar. Tapi ini bisa diapain guys? Maksudnya bisa diperpanjang. Jadi 60 hari atau 2 bulan sebelum PT bubar,
itu kita bisa mengganti jangka waktu di anggaran dasar, guys. Bisa ditambahin beberapa tahun, atau bahkan bisa juga dibikin abadi, guys. Jadi nggak bakal bubar. Itu dia. Lalu yang ketiga ada berdasarkan penetapan pengadilan. Yang keempat ada harta pilot perseroan telah dinyatakan pilot dalam keadaan insolvensi. Dan yang kelima, izin usaha perusahaan yang dicabut. Nah, yang 3, 4, 5 tadi, guys, yang barusan gue sebutin itu, mereka harus, atau PT harus melakukan yang namanya likuidasi, guys, atau pembersihan semua aset, yang mana nanti aset sisa dari PT itu akan dihitung dan juga dijual dengan tujuan apa? Untuk membayar utang, guys. Terus bang, kalau utangnya udah dibayar tapi ternyata belum lunas gimana bang? Kan asetnya udah habis. Nah, karena PT ini badan hukum, guys, dan juga yang namanya limit liability atau kewajiban terbatas, jadi kalau misal utangnya masih ada tapi aset PT udah habis, itu utangnya akan dianggap hilang, guys, oleh hukum. Dan juga para investor nggak punya kewajiban untuk ikut menggunakan harta pribadi mereka. Karena tadi, guys, ada yang namanya limited liability atau kewajiban terbatas. Itu dia. Thank you banget ceritanya Soman. Dan inget, dan buat Soman, daripada lo bubarin PT, mending lo invest aja ke PT-PT yang gede, yang kemungkinan lo dapet dividen yang gede juga. Ingat, fokus on karir, not curse, because curse is temporary but karir is permanent. Thank you ya Soman ceritanya.